Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Sindo Maruganda Marbun, mahasiswi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi dengan NIM H1B1200040. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang progres proposal penelitian kuantitatif dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif yang diampu oleh Bapak Pradipta Eko Prasetyo Utomo, SPD, MCS. Adapun tema atau judul proposal penelitian kuantitatif yang kelompok saya ambil adalah faktor-faktor ketidaknyamanan yang terjadi di Universitas Negeri Jambi dengan studi kasus lingkungan kos mahasiswa Universitas Jambi di Mendalo. Sesuai dengan kata pengantar dan abstrak yang ada di proposal kami, adapun latar belakang mengapa kami mengambil topik ini adalah di mana seperti yang kita tahu, lingkungan sosial itu merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, lingkungan sosial ini merupakan atau diharapkan dapat menjadi tempat individu atau kelompok untuk melakukan aktivitasnya dengan aman dan nyaman. Nah, lingkungan kos menjadi salah satu lingkungan sosial yang menjadi perhatian utama dalam hal keamanan dan kenyamanan. Hal ini dikarenakan lingkungan kos merupakan lingkungan yang dihuni oleh orang-orang atau mahasiswa yang hidup yang jauh dari keluarga atau sanak saudaranya, di mana pada dasarnya kehidupan sehari-hari mereka itu bergantung pada keadaan yang terjadi di lingkungan mereka sendiri sehari-hari. Terkhususnya pada lingkungan kos mahasiswa atau mahasiswi Universitas Negeri Jambi yang ada di Mendalo, di mana beberapa wilayah seperti yang kita ketahui juga tingkat kenyamanan lingkungannya masih sangat rendah, di mana kerap terjadi kasus-kasus pencurian sepeda motor atau laptop atau barang-barang berharga para mahasiswa, dan juga ada keberadaan anak pang yang berkeliaran bebas di sekitaran lingkungan kampus dan kos-kos mahasiswa yang ini merupakan salah satu keresahan terhadap pelajar atau mahasiswa yang ada di Mendalo. Juga ada infrastruktur atau ketertiban lalu lintas yang kurang memadai yang menjadi faktor ketidaknyamanan yang menambah beban mahasiswa yang tinggal di Mendalo. Nah, penyebab ketidaknyamanan itu sendiri harus segera dicari dan ditelusuri jalan keluarnya, karena lingkungan kos ini akan memberi pengaruh yang besar terhadap sikap dan perilaku para mahasiswi, di mana para mahasiswi ini kan mengharapkan lingkungan yang aman dan nyaman selama mereka menempuh pendidikannya di Jambi. Nah, dari latar belakang tersebut ada 4 rumusan masalah yang kelompok saya ambil, di mana rumusan masalah yang pertama, apa yang menjadi faktor penyebab maraknya kehilangan kendaraan atau barang-barang milik mahasiswa Universitas Jambi di lingkungan kos Mendalo. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab munculnya anak-anak pang yang mengganggu kenyamanan beraktivitas mahasiswa Universitas Negeri Jambi. Dan yang ketiga, bagaimana tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah infrastruktur jalan di sekitar Mendalo. Yang keempat, apa yang menjadi faktor penyebab penyalahgunaan bahu jalan oleh para pengendara motor di Jalan Raya Mendalo. Dalam struktur pembatasan masalah, berdasarkan identifikasi masalah yang sudah saya jelaskan, maka tidak seluruh masalah-masalah akan dibatasi, mengingat keterbatasan penulis baik dari segi waktu, kemampuan, tenaga, dan materi. Dengan demikian, penulis membatasi analisis penyebab terjadinya faktor ketidaknyamanan pada lingkungan kos di daerah Mendalo. Nah, adapun tujuan kami peneliti ini adalah untuk mengetahui apa saja sih yang menjadi faktor penyebab maraknya kehilangan kendaraan di lingkungan kos mahasiswa Universitas Jambi di Mendalo.
Dan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab munculnya anak-anak pang, untuk mengetahui atau mendorong pemerintah dalam menangani atau menindaklanjuti pemerintah dalam mengatasi masalah infrastruktur yang ada di jalan di Mendalo, dan mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab penyalahgunaan bahu jalan yang kerap mungkin terjadi oleh pengendara bermotor di lingkungan Mendalo. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Secara praktisi, penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat setempat yang berada di Universitas Negeri Jambi, khususnya di daerah Mendalo, terkait dengan banyaknya keresahan dan kekhawatiran yang kerap terjadi, yang menjadi masalah besar pada saat ini. Nah, bagi pemerintah dan desa, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap pemerintah desa atau dalam pencegahan dan penanggulangan masalah yang terjadi. Baik, selanjutnya ada struktur mengenai landasan teori, di mana terdapat definisi kenyamanan yang kami ambil dalam judul penelitian kami pada penelitian kali ini, di mana konsep tentang kenyamanan atau comfort itu sebenarnya sangat sulit untuk didefinisikan karena lebih merupakan penilaian responsif individu. Nah, menurut KBBI, kata nyaman adalah segar, sehat, sedangkan kenyamanan adalah keadaan nyaman, kesegaran, dan kesejukan. Dan beberapa bahasa asing menjelaskan kenyamanan sebagai suatu kondisi yang refleks, di mana tidak dirasakan sakit di antara seluruh anggota tubuh. Nah, yang kedua ada kenyamanan menurut Kolkoba. Nah, bisa kita lihat dan saya tampilkan sendiri berikut penjelasan dari salah satu ilmuwan atau Kolkaba ini merupakan seorang perawat atau psikologi yang menjelaskan tentang faktor-faktor atau penjelasan dari apa itu kenyamanan. Dalam pendahuluan atau latar belakang, kami juga menjelaskan tentang apa sih yang menjadi faktor yang membentuk kenyamanan sosial, di mana kami membaginya ke dalam dua variabel. Yang pertama ada psikologis dan yang kedua ada budaya. Nah, aspek psikologis ini menurut seorang ilmuwan yang bernama Haryadi, di mana pendekatan psikologis ini merupakan tahap pertama dalam mempelajari perkembangan kajian arsitektur lingkungan dan perilaku manusia. Nah, yang aspek kedua yaitu aspek budaya, di mana aspek psikologis manusia atau budaya suatu masyarakat akan menentukan bentuk aktivitas dan wadahnya, karena aktivitas manusia kan tidak hanya dipahami secara mekanistik sebagai responder dan stimulus ekonomi dan biologi saja, tetapi mengandung simbol dan makna yang terkandung dalam masyarakat tertentu. Nah, kebudayaan adalah faktor yang menjadi dasar tingkah laku manusia tersebut. Konsepsi ketidaknyamanan sendiri apa sih? Nah, di lingkungan sekitar memiliki pengaruh yang cukup besar dalam motivasi atau aktivitas kebertahanan seseorang di perantauan. Terlebih kita mahasiswa datang ke perantauan untuk menuntut ilmu dalam pendidikan perkuliahan. Nah, hal tersebut akan mempengaruhi keinginan seseorang untuk berpindah ke tempat yang lebih nyaman atau ke tempat yang lebih orang tersebut merasa nyaman. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor ketidaknyamanan lingkungan kerja dengan keinginan untuk pindah ruang kerja berdasarkan persepsi responden yang bekerja di ruangan yang tertutup. Oke. Selanjutnya ada pemaparan tentang teori planned behavior atau yang merupakan teori yang mengukur tentang perilaku manusia. Nah,
berikut saya tampilkan penjelasan dari the theory of the preferred tersebut. Nah, struktur selanjutnya adalah hubungan antar variabel. Hubungan antara variabel lingkungan sosial terhadap kenyamanan mahasiswa. Baik, dalam bagian ini akan kami uraikan mengenai analisis utama dalam penelitian ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaknyamanan mahasiswa di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka atau di Mendalo, di mana lingkungan sosial secara variabel independen dan tingkat kenyamanan mahasiswa sebagai variabel dependen. Nah, variabel independen di sini juga disebut sebagai variabel prediktor yang berperan sebagai variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau variabel yang terikat. Nah, dari variabel dependen di sini juga disebutkan sebagai output atau variabel terikat. Nah, di mana variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, dalam penelitian ini kami mengkaji, yang dikaji adalah apakah variabel independen dan dependen ini memang benar-benar saling terkait, dan dari peneliti terdahulu juga mengatakan bahwa lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kenyamanan seseorang. Nah, terkhusus untuk lingkungan sosial yang memegang pengaruh yang sangat penting terhadap ketidaknyamanan ini, di mana lingkungan yang diharapkan di sini adalah lingkungan yang aman dan nyaman. Hubungan yang kedua adalah hubungan antara lingkungan sosial terhadap sikap dan perilaku mahasiswa. Pada bagian ini diuraikan hubungan antara lingkungan sosial dan sikap atau perilaku mahasiswa. Nah, dalam analisis ini kami mencoba untuk membuktikan adanya hubungan antara kedua variabel tersebut dan untuk melihat kekuatan hubungan antara kedua variabel tersebut. Dan dari hasil penelitian terdahulu juga menemukan hasil bahwa lingkungan sosial ini juga menjadi penentu sikap baik atau buruknya suatu individu. Nah, tapi lingkungan ini juga bukan hanya satu-satunya yang menjadi tolak ukur dalam penentuan sikap seseorang. Hal ini juga tergantung pada bagaimana seseorang dapat memahami situasi yang terjadi di lingkungannya. Unsur selanjutnya adalah hipotesis. Dalam metode analisis data, di mana kami peneliti menggunakan metode analisis regresi linear berganda, di mana analisis ini biasanya digunakan untuk mengetahui arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apakah berpengaruh positif atau negatif? Adapun persamaan regresi linear terhadap berganda menurut Ghazali adalah Y sama dengan A tambah B1 tambah X1 tambah B2 X2, di mana Y merupakan variabel dependen atau kepuasan bertempat tinggal, dan A merupakan konstanta, yaitu nilai Y ketika semua variabel independen sama dengan 0 atau tidak ada. Nah, B1 B2 adalah koefisien regresi, X1 adalah variabel independen pertama, dan X2 merupakan variabel independen kedua. Pengaruh lingkungan KOS Universitas Jambi terhadap kenyamanan mahasiswa Universitas Negeri Jambi. HO, situasi kenyamanan lingkungan KOS tidak berpengaruh secara signifikan terhadap mahasiswa. HI, situasi keadaan lingkungan KOS berpengaruh secara signifikan terhadap mahasiswa. Nah, uji hipotetis yang dilakukan atau uji T digunakan untuk menunjukkan apakah suatu variabel independen secara parsial berpengaruh kepada variabel dependen. Nah, kriteria pengujian dengan tingkatan
signifikan atau alfa sama dengan 0,05 yang ditentukan sebagai yang pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dibanding alfa, maka HO ditolak dan H diterima. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar, maka HO diterima dan H2 ditolak. Nah, hipotesis hubungan menyatakan diduga terdapat hubungan antara keadaan lingkungan terhadap kenyamanan para mahasiswa Universitas Negeri Jambi. Diduga terdapat hubungan antara maraknya kehilangan kendaraan mahasiswa Universitas Jambi terhadap kenyamanan kos mahasiswa Universitas Negeri Jambi di Mendalo. Metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian dilaksanakan dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah. Untuk memperoleh kebenaran tersebut, diperlukan adanya suatu metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto, karena variabel bebas dalam penelitian ini tidak dikendalikan atau diperlakukan khusus, melainkan hanya mengungkapkan fakta berdasarkan pengukuran gejala yang telah ada pada diri responden masing-masing sebelum penelitian ini dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiono yang mengemukakan bahwa penelitian ex post facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian menurut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejadian tersebut. Nah, penelitian ini menggunakan logika dasar, yaitu X maka Y. Dalam penelitian ini tidak ada manipulasi langsung terhadap variabel independen. Nah, penelitian ex post facto merupakan penelitian di mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian. Post facto merupakan sebagai metode penelitian yang menunjukkan kepada perlakuan atau manipulasi variabel X telah terjadi sebelumnya sehingga peneliti tidak perlu memberi perlakuan lagi atau tinggal melihat efeknya pada variabel yang terikat. Nah, yang kedua ada lokasi dan objek penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di kos mahasiswa-mahasiswi Universitas Jambi yang berlokasi di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota. Sedangkan objek yang dijadikan adalah mahasiswa yang tinggal di sekitaran Universitas Jambi atau yang berlokasi di Mendalo Darat dan sekitarnya. Yang ketiga ada populasi dan sampel penelitian. Nah, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang tinggal di sekitar Universitas Jambi dan sampel yang digunakan adalah sebagian besar dari mahasiswa yang tinggal di lingkungan Mendalo di Universitas Negeri Jambi. Nah, yang keempat, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang primer karena dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan instrumen atau alat penelitian yang mana peneliti menggunakan teknik angket dan kuesioner dalam proses pengumpulan datanya. Yang kelima ada teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data dari variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini, maka kami peneliti menggunakan metode angket dan kuesioner, di mana angket dan kuesioner di sini digunakan untuk menjaring data dari responden yang berupa faktor-faktor ketidaknyamanan mereka selama tinggal di Mendalo Darat. Nah, yang keenam, teknik analisis data. Sesuai dengan apa yang dicapai dalam penelitian ini, maka data yang telah terkumpul dari responden dianalisis dengan analisis statistik. Teknik analisis statistik dimulai dari statistik deskriptif untuk mengetahui berapa besar rata-rata skor, media, mode, simpanan baku, serta distribusi frekuensi dari data yang telah terkumpulkan. Kegunaan statistik deskriptif ini untuk menggambarkan suatu keadaan dengan apa adanya secara objektif tanpa dipengaruhi dari diri sendiri, dari dalam diri peneliti kami dan juga
secara subjektif. Nah, kemudian analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis korelasi sederhana dan korelasi ganda. Namun sebelum dilakukan analisis tersebut, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan, yaitu uji normalitas dan linearitas data. Nah, penentuan rentang skala pada penelitian ini adalah dengan rumus RS N MN M dikurang 1 per M sama dengan 5 kurang 1 per 5. Hasilnya adalah 40,8. Dengan keterangan RS merupakan rentang skala, M merupakan jumlah alternatif jawaban, N merupakan jumlah sampel atau responden, dan yang kedua adalah penentuan rentang skor, di mana rentang skor tertinggi adalah N, yaitu 50 N pangkat skor tertinggi atau 51 pangkat 5, yaitu 255. Nah, rentang data skor terendah adalah N pangkat skor terendah atau 51 di pangkat 1 adalah 51, dan range adalah skor tertinggi dikurangi skor terendah, yaitu 255 dikurang 51, yaitu 204, dan interval atau range per N sama dengan 204 dibagi dengan 5 sama dengan 40,8 sama dengan 41. Nah, dalam range atau rentan skor, kami membaginya terhadap 5 opsi. Yang pertama ada angka 51 sampai 92 yang merupakan artian dari sangat kurang nyaman, 93 sampai 134 kurang nyaman, 135 sampai 176 cukup nyaman, 177 sampai 218 nyaman, dan 219 sampai 260 sangat nyaman. Berikut merupakan tabel angket dari 51 responden mahasiswa Universitas Jambi yang tinggal di Mendalo. Nah, dari hasil kuesioner yang kami tebarkan melalui pesan dan status WhatsApp, terdapat 51 responden mahasiswa-mahasiswi yang tinggal di sekitaran Mendalo, di mana dari tabel angket tersebut memiliki jumlah 1221 dan juga rata-ratanya adalah 122,1, yang membuktikan bahwa dari 51 orang ini merasa kurang nyaman terhadap lingkungan kos mereka pada saat ini. Nah, dengan demikian ini adalah progres dari proposal penelitian yang kelompok kami angkat dengan tema faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaknyamanan mahasiswa yang tinggal di lingkungan Universitas Jambi dengan studi kasus mahasiswa yang tinggal di Mendalo. Nah, demikian video ini saya paparkan. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Kiranya video ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.